Masuk di usia 60 HST, setelah menunggu cukup lama, seharusnya tanaman cabai sudah mulai menunjukkan bunganya. Untuk hasil yang lebih baik dan lebih banyak, pupuk booster perlu diberikan. Di video kali ini, rekomendasinya hanya akan menggunakan 2 produk pilihan saja, agar lebih hemat biaya. Walau begitu, kandungannya sangat lengkap dan mencukupi. Mulai dari pupuk NPK, hormon, hingga asam amino. NPK fase generatif terpopuler dan memang diformulasikan untuk penyemprotan, adalah Gandasil. Saat ini, bisa dikatakan masih menjadi yang terpopuler karena memang kandungannya sangat lengkap. Harganya 30 ribuan, per kemasan 500 gram. Kalau hanya dengan pupuk monokalium fosfat saja, pemberian nutrisi pada cabai terbatas hanya menyediakan unsur P dan K saja. Terbatas hanya pada pupuk makronya saja. Tapi, kalau pakai Gandasil B lebih lengkap. Jadi, ketika pemupukan susulan juragan juga belum lengkap, memakai Gandasil B lebih direkomendasikan. Hara makronya terdiri dari 6% nitrogen, 20% fosfor, 30% kalium, dan 3% magnesium. Magnesium dalam komposisi yang cukup ini sinergis dengan nitrogen. Hijau daun yang dihasilkan oleh magnesium lebih awet, dibandingkan dengan hijau daun yang dihasilkan oleh nitrogen. Hara mikronya juga merupakan hara-hara mikro yang memang dibutuhkan. Terdiri dari kobalt, tembaga, boron, dan seng. Semuanya itu untuk membentuk jaringan kayu, menunjang proses pembentukan putik sari dan penyerbukan bunga, untuk menjaga kestabilan pertumbuhan tanaman di tengah perubahan suhu, dan mempertahankan pembentukan klorofil. Biasanya, kalau dalam pupuk mikro ada kandungan besi yang dilambangkan dengan Fe. Kalau dalam Gandasil tidak ada. Bukan berarti, pupuk Gandasil menjadi kurang lengkap. Karena adanya hara besi, justru membuat pupuk tidak bisa diaplikasikan dalam interval waktu yang lebih sering. Jadi tidak bisa digunakan seminggu sekali. Kalau dalam pupuk Gandasil, tidak ada hara besinya. Jadi bisa untuk aplikasi rutin. Malahan, kandungan pupuk Gandasil ditambah dengan banyak vitamin, seperti aneurin, atau vitamin B1, laktoflavin, atau vitamin B2, dan nikotinic acid amin, atau vitamin B3. Pupuk organik cair yang bentuknya khas sangat kental ini, memiliki kandungan 3,63% nitrogen, 3,84% fosfat, dan 5,23% kalium. Ditambah dengan 17 jenis asam amino. Jenis asam amino yang paling terkenal adalah triptofan. Itu ada juga dalam hantu jago tani. Biasanya, triptofan didapat dari larutan hormon pertumbuhan tanaman asam asetat indol. Salah satunya dari hormon auksin. Kalau pada pupuk yang kandungannya memang lebih dominan asam amino, pada tanaman normal tidak bisa diaplikasikan lebih dari 4 kali di satu musim. Dalam dosis pemakaian normal. Tapi kalau juragan menggunakan pupuk dengan kandungan tambahan asam amino seperti hantu jago tani ini, sudah tidak perlu khawatir tentang kelebihan asam amino. Biasanya kalau kelebihan asam amino daunnya terlalu lebar. Namun, karena sudah diformulasikan dalam komposisi yang pas, hantu jago tani aman untuk aplikasi semprot seminggu sekali. Harganya per liter sekitar 100 ribuan. Lebih murah dari pupuk yang kandungannya dominan asam amino. Efeknya, pada batang mempercepat pembesaran, lebih kokoh dan berurat. Pada daun, menjadikan lebih keras, berisi, dan mengkilap. Pupuk ini juga mempercepat keluarnya bunga dan menjadikannya tidak mudah gugur. Hantu jago tani juga mempercepat keluarnya tunas-tunas dan anakan baru. Banyaknya kandungan asam amino yang juga termasuk hormon ini, mempercepat pembelahan sel pada tanaman.
Sehingga bila kita campur dengan pupuk Gandasil B, yang nutrisinya fokus dan lengkap untuk pembungaan dan pembuahan, kombinasinya saling melengkapi. Semakin banyak juga cabang Y yang bermunculan. Aplikasinya boleh dengan cara campur atau rolling. Kalau campur, dosis Gandasil yang diberikan 2 sendok makan, dicampur dengan Jimmy Hantu 2 tutup botol. Sementara kalau menggunakan cara rolling atau secara terpisah, pakai Gandasil 3 sendok makan. Selanjutnya pakai Jimmy Hantu 3 tutup botol. Sampai sini saja pembahasan kita. Like kalau suka, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.